Kopi pagi, selamat pagi. Halo, bagaimana kopinya tadi pagi? Semoga hari ini dalam keadaan baik ya. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 37 ayat 3 sampai dengan 4, 12 sampai dengan 13a dan 17b sampai dengan 28. Bacaan Injilnya dari kitab Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43, 45 sampai dengan 46. Bacaan pertama berkisah tentang Yusuf si pemimpi, anak Yakub di masa tuanya, dan amat dikasihi oleh Yakub sehingga membuat kakak-kakaknya iri hati kepadanya dan berniat untuk membunuhnya. Yusuf. Akan tetapi salah satu kakaknya bernama Ruben berusaha agar Yusuf tidak sampai dibunuh tapi dimasukkan ke dalam sumur, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menjual Yusuf sebagai budak. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana iri hati bisa membuat seseorang jatuh ke dalam dosa. Iri hati adalah dosa tertua. Kalau kita lihat dari kitab Kejadian, dari awal itu cerita tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, dan kemudian cerita Kain dan Habel, lalu dilanjutkan pula dengan cerita dari Yusuf ini, dari kisah Yusuf, maka kita dapat melihat bahwa semuanya didasarkan pada iri hati. Jadi kalau kita lihat, iri hati ini memang dosa yang paling tua ya. Dosa yang benar-benar membuat seseorang itu mampu melakukan kejahatan-kejahatan lainnya ya, mulai dari melanggar perintah dan kemudian membunuh. Seringkali kita juga terperangkap dalam dosa iri hati. Contohnya ketika kita iri hati terhadap kesuksesan seseorang, seringkali kita berusaha untuk mencari kekurangan orang tersebut. Jatuh-jatuhnya kita jadi ngomongin orang. Jatuh-jatuhnya kita jadi gibah. Nah, dosa kan itu? Bacaan Injil pada hari ini perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur berkisah seorang tuan tanah yang membuka lahan kebun anggur, menyiapkan segala sesuatunya sampai menara jaganya pun sudah disiapkan. Lalu ia menyewakan kepada penggarap-penggarap untuk mengerjakan lahan anggurnya sebelum dia pergi. Apa yang terjadi? Penggarap-penggarap ini tidak mau membagi hasilnya kepada si tuan tanah. Bahkan ketika hamba-hamba diutus oleh tuan tanah untuk bertemu dengan si penggarap-penggarap untuk meminta bagian dari tuan tanah, apa yang dilakukan penggarap-penggarap ini? Mereka berlaku jahat terhadap hamba-hambanya. Ada yang dibunuh, ada yang dipukuli, ada yang dilempar ke sungai. Akhirnya tuan tanah mengirimkan putranya. Nah, kalau kita pikir, tadi kan yang dikirimin sebelumnya itu adalah hamba-hamba ya. Lalu kalau sekarang dikirimin putranya, harusnya mereka atau si penyewa ini, si penggarap-penggarap ini lebih menghormati dong, karena ini kan anaknya, yang tadi kan hamba-hambanya. Misalnya orang-orang kerjanya atau jongosnya ya. Sekarang ini yang dikirim adalah anaknya loh. Seharusnya si para penggarap-penggarap ini yang notabene adalah penyewa dari tanah lahan kebun anggur itu lebih menaruh hormat. Tapi apa yang terjadi? Penggarap-penggarap ini bahkan berkata satu sama yang lain, merencanakan rancangan jahat yaitu membunuh putranya. Karena kenapa? Karena putranya ini adalah ahli waris dari si tuan tanah. Jadi ingin dihabisi juga. Kalau kita renungkan di sini, bisa kita lihat ada iri hati yang muncul dari para penggarap-penggarap ini, karena mereka iri terhadap si tuan tanah nggak bekerja tapi dapat hasil dari mereka. Mereka lupa bahwa tuan tanah adalah yang menyiapkan segala sesuatunya di awal. Nah, yang menarik dari bacaan ini ada di ayat 43, dikatakan sedemikian. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kalau kita resapi, kerajaan Allah itu penuh dengan cinta kasih, penuh dengan
kedamaian, damai sejahtera. Kalau kerajaan Allah demikian, buahnya pasti akan penuh cinta kasih, akan penuh kedamaian dan damai sejahtera. Apa yang terjadi kalau hari-hari kita rancangkan kejahatan? Hari-hari kita berkata-kata yang jahat tentang orang lain. Hari-hari kita mikirin bagaimana ya, apa ya kekurangan orang tersebut sehingga saya bisa menceritakan kekurangannya kepada orang-orang. Hanya karena kita sedang iri hati terhadap orang tersebut. Renungan hari ini mengingatkan saya bahwa ketika iri hati datang menghampiri hati kita, yuk buru-buru kita hempaskan dia dan kita mau mengambil bagian menjadi bagian dari kerajaan Allah dan berbuah yang baik dari kerajaan itu. Oke, bye-bye.